Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Putri Apriliani dengan NIM 8603011212. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo teman-teman dan Bapak atau Ibu tutor. Pada video ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya di era digital saat ini. Yuk kita bahas makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau penopang utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Dalam pendidikan nasional Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu dasar penting karena menekankan pendidikan yang memanusiakan manusia dan membentuk kepribadian yang baik. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip utama pendidikan, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, maupun ucapan. Yang kedua, ada ing madyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa agar aktif dalam belajar. Yang ketiga, ada tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai potensi mereka. Jadi, ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing perkembangan karakter peserta didik. Yang ketiga, ada relevansi dan tantangan di era digital. Pada era digital, teknologi sangat membantu proses pembelajaran seperti penggunaan kelas online, video pembelajaran, dan media sosial edukatif. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara. 1. Ada prinsip ingarso sung tulodo, tetapi penting karena guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial yang bijak. Yang kedua, ada ing madyo mangun karso, yaitu relevan dalam pembelajaran daring karena guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menarik. Yang ketiga, ada tuturi handayani, yaitu terlihat ketika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri melalui teknologi digital. Apa sih tantangan di era digital saat ini? Yaitu 1. Kurangnya literasi digital pada sebagian peserta didik. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial dan informasi hoaks. Yang ketiga, menurunnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Yang keempat, ketergantungan siswa terhadap gadget. Yang kelima, kurangnya pembentukan karakter akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Karena itu, guru memiliki peran penting untuk mengarahkan siswa agar menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak cukup hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika peserta didik. Di era digital, guru harus mampu menjadi teladan sekaligus pembimbing agar siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Selain itu,
Pendidikan juga perlu menanamkan nilai moral agar peserta didik tidak mudah terpengaruh hal negatif dari perkembangan teknologi. Dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional dapat menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Jadi kesimpulannya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan dasar penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Meskipun zaman sekarang terus berkembang menuju era digital, nilai-nilai pendidikan tersebut tetap relevan untuk diterapkan. Guru, siswa, dan lingkungan pendidikan harus mampu bekerja sama agar teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar yang positif. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan generasi yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.